Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang mana beranggotakan Aryo Lesa, saya, dan teman saya, Guru Dimas Purnoyo. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ialah dasar teori. Constraint Satisfaction Problem atau dalam kurung CSP. Constraint Satisfaction Problem atau CSP dan knowledge representation merupakan dua pendekatan penting dalam bidang artificial intelligence yang digunakan untuk mempresentasikan dan menyelesaikan permasalahan berbasis aturan maupun logika. CSP banyak digunakan pada permasalahan yang memiliki batasan yang jelas seperti penjadwalan, pewarnaan graf, dan permainan sudoku. Sementara itu knowledge representation dengan logika profesional maupun logika predikat digunakan untuk mempresentasikan penetapan suatu agen cerdas dalam mengambil keputusan pada lingkungan yang tidak sepenuhnya diketahui. Pada permainan Wumpus World, laporan ini membahas dua studi kasus, yaitu penyelesaian permainan sudoku 4x4 menggunakan pendekatan CSP dengan algoritma AC3 dan backtracking search serta penyelesaian permasalahan Wumpus World. Mungkin kita akan diskusi. Yang pertama, analisis implementasi kode. Studi kasus sudoku dapat dimodelkan sebagai CSP dengan tiga komponen utama. Variabel adalah kotak kosong pada papan yang harus diisi nilainya. Domain adalah himpunan nilai yang mungkin, yaitu angka 1 sampai 4 untuk sudoku 4x4. Constraint adalah aturan bahwa angka tidak boleh berulang pada baris kolom maupun subgrid 2x2 yang sama. Studi kasus yang digunakan pada laporan ini adalah papan sudoku 4x4 berikut dengan B menyatakan baris dan K menyatakan kolom. Proses inferensi pada studi kasus ini dilakukan dengan algoritma AC3 konsisten, yaitu setiap kotak dipandang sebagai simpul yang memiliki tetangga berupa seluruh kotak lain pada baris kolom dan subgrid yang sama. Algoritma bekerja dengan memeriksa pasangan alt X1, XI, dan XJ. Apabila XJ sudah memiliki nilai pasti dan nilai tersebut masih terdapat pada domain XI, maka nilai itu dihapus dari domain XI. Proses ini disebut revise. Setiap kali domain XI berubah, seluruh tetangga XI akan diperiksa ulang, sehingga perubahan satu kotak dapat menjalar dan mempersempit domain ke kotak lain secara berantai hingga tidak ada lagi domain yang direvisi konsisten. Pada studi kasus kali ini, revisi awal terjadi pada kotak B1 dan K1 yang domain awalnya 1, 2, 3, 4. Nilai 4 dihapus karena bertetangga dengan satu baris dengan B1, K2 sama dengan 4. Nilai 2 dihapus karena bertetangga satu baris dengan B1, K3 sama dengan 2. Dan nilai 3 dihapus karena bertetangga A1 kolom dengan B4, K1 sama dengan 3. Sehingga domain B1, K1 menyusut menjadi satu nilai, yaitu 1 dengan cara yang sama. Domain B1, K4 tereduksi menjadi 3 setelah nilai 4,2 dan 1 hasil dalam kurung hasil revisi sebelumnya dihapus karena bertetangga satu baris. Setiap kotak yang domainnya berhasil direduksi menjadi satu nilai akan langsung memicu revisi pada seluruh tetangganya. Sebagai contoh, tetangga B1 ke 1 sama dengan 1 menyebabkan nilai 1 dihapus dari domain B2 ke 2 dan B3 ke 1 yang berada pada kolom maupun subgrid yang sama. Sedangkan tetap B1 ke 4 sama dengan 3 menyebabkan nilai 3 dihapus dari domain B2 ke 4. So, proses revise propagate ini berlangsung terus-menerus terhadap seluruh art pada antrian hingga tidak ditemukan lagi perubahan domain dengan total 30 langkah revisi yang pada log inversi program. Pada kasus kali ini, propagasi AC3 saja sudah cukup untuk mereduksi seluruh domain menjadi satu nilai tanpa memerlukan penembakan, sehingga algoritma backtracking search tidak diperlukan untuk dijalankan. Hal ini dikonfirmasi oleh keluaran aktual program yang menampilkan pesan dalam grup puzzle selesai hanya dengan AC3 apabila suatu saat propagasi AC3 tidak cukup menyelesaikan seluruh kotak algoritma, akan dilanjutkan dengan backtracking search berespek minimal remaining values, yaitu memilih kotak dengan domain tersisa paling sedikit untuk dicoba nilainya terlebih dahulu, lalu menjalankannya kembali AC3 pada setiap percobaan dan mundur backtrack apabila suatu percobaan menyebabkan domain kotak menjadi kosong. Solusi akhir yang diperoleh dan proses inferensi tersebut ditampilkan pada tabel berikut. K1 K2, K3 K4, 1 2 4 3 dan K2 B1 4, B2 3, B3 2, B4 1, K3 B1-nya 2, B2-nya 1, K3 B3-nya 3, B4 4, K4 B1 B1-nya 3, B2-nya 4, B3-nya 1, B4-nya 2. Hasil akhir tersebut telah memenuhi seluruh constraint CSP, yaitu tidak terdapat angka yang berulang pada setiap baris kolom maupun subgrid. Mungkin cukup sekian dari saya dan akan dilanjutkan teman saya, Guru Dimas. Baik, Guru Dimas, dipersilakan. Baik, terima kasih pada Saudara Arif. Selanjutnya ini ada implementasi Python sudoku menggunakan AC3 backtracking. Studi kasus sudoku pada bagian A diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python melalui Google Colab. Pemrograman dibangun dengan pendekatan CSP yang memadukan dua mekanisme inversi, yaitu algoritma AC3 untuk propagasi, constraint, dan algoritma backtracking search berheuristic minimum remaining value. Sebagai penyelesaian lanjutan, apabila AC3 aja belum cukup, program terdiri atas 5 bagian utama, yaitu representasi CSP, algoritma AC, algoritma backtracking, representasi search, fungsi solver utama, dan fungsi validasi solusi. Representasi CSP dibangun melalui kelas sudoku CSP. Setiap kotak RC disimpan sebagai key pada dictionary domains dengan value berupa himpunan nilai yang memungkinkan satu nilai tetap jika kotak sudah terisi atau dalam kurung 1, 2, 3, 4 jika masih kosong. Kelas ini juga membentuk dictionary neighbors yang memetakan setiap kotak ke seluruh kotak lain yang segaris baris, segaris kolom, maupun sesama subgrid 2x2 sebagai representasi constraint ALDIF. Baik, selanjutnya ini menjelaskan codingannya. Yang pertama itu ada kelas sudoku. Nah, di sini mendefinisikan kelas sudoku yang berisi sebagai representasi dari constraint status problem. Pada bagian constraint bagian init, itu setiap sel sudoku dijadikan sebagai variabel dengan domain tertentu. Jika suatu sel sudah berisi angka, maka domain hanya berisi satu nilai tersebut. Sedangkan jika masih kosong, maka domain berisi seluruh kemungkinan angka, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Setelah seluruh domain dibuat, program membangun hubungan antar variabel melalui fungsi build
neckboards yang ada di sini untuk menentukan tetangga berdasarkan baris kolom dan kotak 2x2. Selain itu, disediakan juga fungsi issolver. Issolver itu untuk mengecek apakah seluruh domain telah memiliki satu nilai fungsi toGrid untuk mengubah domain kembali menjadi bentuk sudoku biasa, serta print grid itu untuk menampilkan kondisi sudoku ke layar dengan simbol titik sebagai pengganti sel yang masih kosong. Dan pada bagian ini untuk mengimplementasikan algoritma Ernst-Constein atau AC3 yang berfungsi untuk mengurangi kemungkinan nilai pada setiap domain sebelum dilakukan proses pencarian. Dan pada fungsi revise itu untuk memeriksa dua variabel yang saling berhubungan. Jika salah satu tetangga sudah memiliki nilai pasti, akan nilai tersebut dihapus dari domain variabel lain karena tidak boleh sama sesuai aturan sudoku. Setiap perubahan domain dicatat kepada stack log pada kode ini, dan sehingga proses inversi dapat ditampilkan kembali kepada pengguna. Dan selanjutnya AC3 itu berfungsi untuk membantu antrean seluruh pasangan variabel yang saling bertetangga. Kemudian proses antrean tersebut satu persatu hingga tidak ada lagi perubahan domain. Jika satu domain menjadi kosong, berarti tidak ada solusi yang memenuhi constraint sehingga fungsinya kembali kepada nilai false. Dan pada kode yang selanjutnya, di sini itu kemudian untuk backtracking search. Ini untuk mengimplementasikan backtracking search yang digunakan apabila AC3 belum mampu menyelesaikan sudoku sepenuhnya. Dan pada fungsi select ini, itu berfungsi untuk menerapkan heuristic minimum remaining value dengan memilih variabel yang memiliki jumlah kemungkinan nilai paling sedikit agar pencarian menjadi lebih efisien. Dan selanjutnya itu ada pada isRemaining. Yang selanjutnya itu ada pada isConstraint. Itu untuk memeriksa apakah nilai yang akan diberikan pada suatu variabel tidak bertetangga dengan tetangganya. Pada fungsi backtracking search, program memilih satu variabel yang belum terisi, mencoba seluruh nilai yang masih tersedia pada domain, kemudian membuat salinan CSV menggunakan deep copy, dan menetapkan nilai tersebut menjalankan kembali AC3 untuk melakukan propagasi constraint. Dan pada bagian selanjutnya, di sini ada solver sudoku. Di sini fungsi utamanya itu untuk mengatur seluruh proses penyelesaian sudoku. Pertama-tama untuk membangun objek CSV berdasarkan puzzle yang diberikan, kemudian menampilkan kondisi awal sudoku. Apabila mode verbose diaktifkan, setelah itu algoritma AC3 dijalankan untuk melakukan propagasi constraint dan seluruh langkah inversinya ditampilkan melalui kode stack block. Apabila setelah AC3 seluruh domain telah memiliki satu nilai, maka puzzle dinyatakan selesai tanpa memerlukan pencarian yang lebih lanjut. Dan next pada validasi solution. Nah, di sini digunakan untuk memastikan bahwa solusi yang diperoleh benar-benar memenuhi aturan sudoku. Program membuat fungsi aldiff untuk memeriksa apakah suatu kumpulan angka berisi nilai 1 hingga 4 tanpa adanya pengulangan. Dan selanjutnya, seluruh baris, kolom, dan kotak 2x2 akan diperiksa satu persatu menggunakan fungsi tersebut. Jika seluruh pemeriksaan berhasil, maka fungsi mengembalikan nilai true. Sedangkan apabila satu saja aturan yang dilanggar, maka fungsi akan mengembalikan pada fungsi false. Dan yang di sini, yang pada kode yang terakhir, ini berisi data sudoku yang akan diselesaikan serta proses menjalankan program. Puzzle disimpan dalam bentuk matriks 4x4, di mana angka 0 itu menunjukkan sel yang masih kosong dan harus dicari nilainya. Program kemudian memanggil fungsi solve sudoku untuk menyelesaikan puzzle menggunakan kombinasi algoritma AC3 dan backtracking search. Setelah solusi ditemukan, fungsi validasi solution itu dijalankan untuk memverifikasi bahwa hasil akhir telah memenuhi seluruh constraint sudoku. Jika validasi menghasilkan nilai true, berarti nilai yang diperoleh sudah benar dan sesuai dengan aturan permainan sudoku. Dan di sini adalah hasil output daripada program coding yang telah dibuat sebelumnya. Dan sini memiliki status validasinya true. Dan pada kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan constraint satisfaction problem mampu memodelkan permasalahan sudoku secara sistematis melalui komponen variabel, domain, dan constraint, sehingga permasalahan pengisian angka dapat diselesaikan secara teratur menggunakan algoritma AC3 dan backtracking search. Pada permasalahan Wumpus-Ward, representasi pengetahuan menggunakan logika proporsional maupun first order logic terbukti efektif dalam membantu agen menyimpulkan keamanan suatu ruang berdasarkan persepsi, angin, dan bau yang diterima. Aturan logika yang disusun memungkinkan agen melakukan penalaran bertahap untuk memperluas pengetahuannya tentang lingkungan tanpa harus mengetahui seluruh kondisi papan sejak awal. Implementasi program Python itu untuk studi kasus sudoku menunjukkan bahwa algoritma AC3 dan backtracking search dengan heuristic minimum remaining value dapat diterapkan secara efisien melalui representasi CSV berbasis domain dan tetangga, fungsi propagasi constraint, serta pencarian rekursif yang mampu mundur ketika menemui jalan buntu.
hasil keluaran program sesuai dengan solusi yang diperoleh secara manual, sehingga membuktikan keandalan pendekatan CSP dalam menyelesaikan permasalahan Sudoku. Mungkin sekian yang bisa disampaikan. Akan saya kembalikan kembali kepada teman saya, Arif Agatsa. Oke, baiklah, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.